Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teknologi Informasi 2. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai e-commerce. Oke, baik. Nah, sebenarnya mungkin kalian juga udah familiar kan dengan apa sih itu e-commerce. Nah, kita lihat definisi sebenarnya dari e-commerce sendiri apa sih? E-commerce ini merujuk pada penggunaan internet dan website untuk transaksi bisnis ya. Jadi kita melakukan transaksi bisnis ini melalui internet ataupun website. Nah, di sini saya ambil dari Databooks. Di sini ada pembelian produk baik itu makanan ya, produk bukan makanan sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Nah, ini yang warnanya hijau tua ini adalah sebelum pandemi, dan yang warna biru ini adalah setelah pandemi. Nah, kita lihat. Nah, ini pembelian di toko fisik untuk sebelum pandemi. Ini lebih besar daripada pembelian produk non makanan pada e-commerce ya. Jadi orang-orang membeli barang-barang non makanan ini lebih banyak di toko fisik nih dibandingkan di e-commerce pada saat sebelum pandemi ya. Nah, kemudian kita lihat setelah terjadi pandemi COVID-19, ternyata orang-orang membeli produk non makanan mereka ini melalui e-commerce ya. Di sini kita lihat produk pembelian non makanan melalui e-commerce ini meningkat ya dibandingkan sebelum adanya pandemi. Kita lihat bukan hanya pada e-commerce tapi kemudian pada situs perusahaan yang berbasis website, kemudian media sosial ya. Ini meningkat nih setelah adanya pandemi karena mungkin orang-orang lebih suka untuk belanja di rumah ya, belanja dari rumah. Oke. Kemudian kita lihat tipe-tipe dari e-commerce. Nah, terdapat 3 kategori utama dari e-commerce. Yang pertama adalah B2B atau business to business, kemudian B2C atau business to consumer, kemudian C2C atau consumer to consumer. Nah, untuk untuk tipe e-commerce yang pertama adalah B2B. Nah, model B2B ini berfokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya ya. Jadi dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya gitu. Nah, sebenarnya apa sih contoh e-commerce B2B ini? Nah, ini adalah contoh e-commerce untuk yang model bisnisnya mereka B2B, ada Rally.com, kemudian Busy Group, Bineka, dan yang lain-lainnya. Nah, ini mereka ini biasanya menjual barang-barang ATK untuk ATK ya untuk alat tulis kantor, kemudian ada juga yang menjual mungkin peralatan produk-produk kimia mungkin yang dibutuhkan untuk industri dan yang lain-lainnya atau produk-produk kesehatan ya. Ini mereka jual. Nah, ini perusahaan-perusahaan ini merupakan e-commerce tapi modelnya adalah B2B, business to business ya. Jadi mereka menjual produk untuk digunakan oleh perusahaan kembali gitu. Nah, mayoritas produk yang dibeli lewat platform B2B ini adalah yaitu tadi ATK atau kemudian komputer ataupun peralatan elektronik. Nah, di Amerika sendiri e-commerce B2B ini pendapatannya ini jauh lebih besar daripada model e-commerce B2C ya.
Nah, model e-commerce B2C itu apa ya? Contohnya yang kita gunakan sehari-hari mungkin ya, seperti Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak. Nah, itu adalah bisnis e-commerce yang modelnya B2C atau bisnis to consumer ya, bisnis ke konsumen langsung ya. Nah, si bisnis e-commerce yang berbentuk bisnis ke konsumen ini melibatkan pengecaran produk dan jasa ke konsumen individu. Jadi langsung menjual produk ke user akhir dari si penjual. Jadi kalau kayak kita nih misalnya beli ke Shopee Mall, kita langsung akses ke penjualnya. Nah, itu kita langsung beli produk. Nah, ini konsepnya dari bisnis ke konsumen langsung, ke konsumen akhir. Nah, diambil dari kata data.co.id. Nah, ini judulnya rapor 2 e-commerce besar saat pandemi ya, barang konsumsi laris dibeli. Nah, ternyata nih penjualan di Tokopedia dan Shopee ini melonjak sampai dengan 5 kali lipat. Nah, kita lihat produk apa aja sih gitu. Nah, ini yang pertama adalah bahan makanan. Nah, jadi orang-orang ini belanja bahan makanan nih lewat Tokopedia ataupun Shopee ya. Kemudian produk-produk apa lagi? Nah, produk-produk kesehatan mungkin seperti masker, kemudian hand sanitizer, dan obat-obat lainnya. Kemudian mereka juga membeli pulsa atau paket data, makanan atau minuman, serta membayar listrik dari menggunakan Shopee ya dan Tokopedia. Nah, ini adalah contoh bisnis B2C ya, masih banyak yang lain lagi, ada Blibli, kemudian Bukalapak, Elevenia, Lazada. Ya, itu adalah bentuk e-commerce B2C. Nah, kemudian model e-commerce C2C ini apa contohnya gitu ya. Kita lihat dulu nih definisinya. Oke, C2C atau consumer to konsumen ya adalah jenis e-bisnis yang memungkinkan seorang konsumen bisa menjadi penjual barang atau jasa yang menyediakan barangnya atau jasanya untuk konsumen yang lain ya. Jadi kita menjual nih barang ataupun jasa kita untuk konsumen yang lain. Nah, contoh dari model e-commerce jenis C2C ini apa? Salah satunya adalah OLX ya. Jadi OLX atau mungkin sebelumnya kita sebut sebagai berniaga.com ya. Nah, ini mereka menjual barang-barang bekas atau pre-love. Jadi barang-barang bekas pakai kita mungkin yang masih layak, kemudian kita jual kembali kepada konsumen yang lain. Nah, ini jadi model e-commerce ini menjadi C2C ya, konsumen ke konsumen lagi. Oke. Nah, jadi tadi ada B2B ya, yang bisnisnya dari bisnis ke bisnis ya. Jadi e-commerce ini dia pengadaan untuk perusahaan lagi. Kemudian ada yang B2C. Nah, ini yang tentunya sering kalian akses ya. Tokopedia, Shopee, Lazada. Kemudian ada yang C2C, contohnya adalah OLX. Nah, kemudian selanjutnya adalah model pendapatan e-commerce ya. Dari mana sih e-commerce ini dapat revenue gitu. Nah, kita lihat dulu model pendapatan atau revenue model sebuah perusahaan. Ini menjelaskan bagaimana suatu perusahaan akan memperoleh pendapatannya, menciptakan keuntungan, dan menghasilkan pengembalian atau investasi atau return on investment yang luar biasa ya. Jadi gimana sih cara mereka menciptakan keuntungan dan memperoleh pendapatannya? Nah, yang pertama ini mereka atau si e-commerce ini mendapatkannya dari iklan. Disebut sebagai advertising revenue model. Nah, ini sebuah situs web ya, web e-commerce tentunya mendapatkan pendapatan dengan cara menarik massa atau pengunjung dalam jumlah yang besar yang kemudian bisa diberikan penawaran.
Ya mungkin misalkan ada iklan-iklan nih di TV tentang Shopee ataupun Lazada, Tokopedia. Nah, ini kan mereka nanti pasti ngunjungin nih si e-commerce tersebut. Nah, biasanya di dashboard-nya ini ada iklan produk tertentu. Misalkan peralatan elektronik ya, misalkan dari brand tertentu ya biasanya. Misalkan lagi ada promo nih dari LG atau misalkan lagi ada promo nih kebutuhan rumah tangga, misalkan dari Wings gitu ya, kita misalkan butuh sabun atau butuh apa, itu biasanya muncul di banner-bannernya. Nah, ini si perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya membayar ke e-commerce, misalkan ke Tokopedia untuk produk mereka ini diiklankan di halaman utama e-commerce mereka ya. Oke. Nah, selanjutnya selain tadi dari iklan, ini adalah mereka juga mendapatkan pendapatan dari penjualan atau sales revenue model. Nah, perusahaan ini memperoleh pendapatan dengan menjual barang-barang, informasi, ataupun jasa kepada konsumen. Penyedia konten menerima uang dengan memasang tarif untuk pengunduhan seluruh data, seperti contohnya ini track musik pada iTunes Store, buku, ataupun video. Ya, jadi kalau misalkan pada misalkan ada e-commerce nih yang jual buku online gitu ya. Nah, ini nanti mereka nih dapat keuntungannya itu dari penjualan si buku-buku tadi atau dari video-video yang berbayar ya. Baik itu film, musik ataupun apapun lainnya, ini yang kita download, ini berbayar. Jadi kita bayar gitu ke si e-commerce-nya. Sehingga si e-commerce ini juga dapat pendapatan dari penjualan ya. Nah, selanjutnya adalah model pendapatan pelanggan. Jadi, sebuah situs web menawarkan konten ataupun tarif layanan pelanggan untuk mengakses beberapa atau semua penawaran yang yang sedang berlangsung gitu. Nah, jadi kita contohnya apa gitu? Contohnya mungkin misalkan situs untuk nonton film, misalnya Netflix ataupun Disney Plus gitu. Kita subscribe per bulannya berapa gitu. Jadi kita bisa nonton layanan-layanan yang mereka sediakan. Gitu. Kemudian model pendapatan free ataupun premium gitu. Nah, pada model ini, perusahaan menawarkan layanan dasar dan konten secara cuma-cuma, sambil memasang tarif premium untuk fitur yang lebih bagus gitu ya, atau lebih spesifik lah gitu. Nah, satu masalah nih sebenarnya dari model ini adalah gimana sih caranya mengubah orang-orang nih yang awalnya dia freeloader atau ya kita cuma ngakses yang free-free aja gitu. Nah, gimana caranya si pelanggan-pelanggan ini berakhir dari yang awalnya cuma menggunakan layanan gratis menjadi saya butuh lebih deh. Akhirnya mereka mengubah akun mereka misalkan menjadi premium gitu ya, menjadi berbayar. Nah, sebenarnya si model gratis ini sebenarnya bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang memang mereka mendapatkan revenue-nya dari model ini. Nah, kalau misalnya kita lihat misalkan The Animatron gitu, itu kan suatu situs untuk membuat membuat video animasi. Nah, kan ada juga fitur-fitur yang free, ada juga fitur-fitur yang berbayar. Nah, kalau yang free kan tentunya terbatas kemampuannya, kemudian fitur-fiturnya. Nah, supaya kita bisa mengakses lebih banyak, kita haruslah mengubah akun kita menjadi premium ya. Oke, selanjutnya adalah model pendapatan biaya transaksi. Nah, pada transaction free revenue model ini, sebuah perusahaan mendapatkan pembayaran untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi. Nah, ini contohnya misalkan pada
eBay. Nah, eBay ini menyediakan tempat lelang online dan menerima pembayaran dalam nominal yang kecil dari seorang penjual, di mana kalau misalnya ada transaksi yang terjadi nih, ya si eBay ini dapat fee-nya gitu, dapat apa? Dapat biaya gitu, dapat pendapatan lah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah model pendapatan afiliasi. Nah, sebuah situs web afiliasi mengirim pengunjung ke situs lainnya sebagai imbalan dari sebuah biaya rekomendasi atau persentase penerimaan ataupun penjualan yang terjadi. Ya, ini kan contohnya misalkan kalau kita apa namanya eh kalau misalkan kita em, ngeklik nih ke apa ya contohnya misalkan download film ini kan biasanya kalau kita klik apa itu nanti langsung muncul tuh langsung dilempar tuh ke website yang lain misalkan ke websitenya Lazada atau ke Tokopedia atau ke Shopee. Nah itu kayak gini jadi kita saat mengakses website tertentu ini kita dilempar lagi nih ke website yang lain gitu. Ya tentunya si website yang lainnya itu dia bayar kan ke website yang kita kunjungi gitu. Karena karena mengalihkan kita karena membuat kita mengunjungi si website tersebut. Oke, nah selanjutnya adalah the wisdom of crowds. Nah, konsep wisdom of crowds ini menyarankan perusahaan harus melakukan konsultasi dengan ribuan konsumennya terlebih dahulu sebagai cara untuk membangun hubungan dengan mereka, lalu mereka akan memahami bagaimana produk ataupun jasa yang mereka sediakan ini digunakan, diapresiasi ataupun ditolak. Nah, salah satu contoh dari wisdom of crowds ini adalah crowdsourcing ya. Istilah crowdsourcing ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses mendapatkan barang dan jasa ya. Jadi salah satu contoh website crowdsourcing ini adalah 99 Design. Nah, di website ini biasanya si perusahaan nih dia pengen oh ini tolong gambarin nih logo buat apa gitu. Nah nanti orang-orang ini akan berlomba-lomba nih untuk untuk menawarkan jasa mereka ya dalam membuat logo gitu. Jadi mereka nanti berlomba-lomba nih ngedesainin logo si perusahaan tersebut. Nanti dipilih salah satunya yang menangnya baru mereka yang dibayar ya. Jadi banyak orang yang berkontribusi gitu untuk menyelesaikan si permintaan dari perusahaan X. Nah, selanjutnya ada prediksi pasar. Nah, prediksi pasar ini dikembangkan sebagai persaingan pasar yang bersifat peer-to-peer, di mana partisipan membuat taruhan dengan hasil yang spesifik. Jadi, banyak orang nih dia yang mereka taruhan kira-kira nanti misalkan 4 bulan ke depan gimana ya penjualan dari produk ini gitu. Jadi mereka memprediksi penjualan suatu produk. Tapi prediksi ini dilakukan atau bersumber dari banyak orang. Oke. Selanjutnya ada pemasaran e-commerce. Oke, e-commerce dan internet ini telah mengubah keseluruhan industri dan memunculkan model bisnis baru. Internet menyediakan pemasar dengan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan calon konsumen berpotensi dengan biaya yang jauh lebih
murah. Ya, jadi si internet ini mampu nih mengidentifikasi konsumen-konsumen yang yang berpotensi gitu membeli produk kita, dan tentunya biaya ini jauh lebih murah dibanding melakukannya tanpa internet. Nah, si internet ini memungkinkan long tail marketing. Nah, istilah long tail marketing ini mendeskripsikan strategi bisnis pada segmen pasar tertentu, ya, di mana si internet ini memungkinkan pemasar untuk menemukan calon konsumen secara murah untuk produk-produk dengan permintaan yang rendah, ya. Kalau misalkan tadi nih sebelum adanya internet, tentu kan ngapain kita capek-capek melakukan promosi gitu, sedangkan permintaannya juga rendah gitu. Padahal mungkin ada aja kok orang-orang yang butuh produk itu. Nah, tapi kan gimana strategi marketingnya? Nah, dengan internet ini kita mampu menjangkau si konsumen yang segmennya ini sedikit tapi bisa menghasilkan keuntungan. Nah, contohnya apa? Misalkan penjualan musik independen gitu, musik-musik indie. Nah, walau pendengarnya ini atau peminatnya ini kecil, tapi kan bisa menghasilkan keuntungan gitu. Misalkan sekarang mah bisa diupload di YouTube gitu. Nah, atau misalkan ada produk-produk yang misalkan sepatu-sepatu lokal brand yang memang mereka peminat-peminatnya tertentu, tapi kan tetap aja ada peminatnya gitu. Nah, ini bisa dijangkau dengan adanya internet dan biaya untuk promosinya biaya untuk promosinya juga jauh lebih rendah. Nah, banyak e-commerce ini menggunakan teknik penargetan perilaku konsumen untuk meningkatkan efektivitas banner, rich media, dan iklan video. Nah, penargetan perilaku atau behavior targeting ini bertujuan untuk mendapatkan clickstream atau jejak perilaku untuk melakukan klik ya. Jadi saat kita melakukan klik ya dari individual ataupun ribuan situs web dengan tujuan memahami minat mereka dan mengenalkan mereka pada iklan yang cocok dengan perilaku atau minat mereka. Nah, ini penting banget nih buat e-commerce. Jadi gimana caranya? Misalkan produk-produk yang tampil di beranda, ini adalah memang produk-produk yang sekiranya memang kita butuhkan. Jadi nah ini tahu dari mana mereka nih bahwa ini adalah produk-produk yang kita butuhkan. Gitu. Nah ini mereka ini merekam atau mengolah data-data jejak kita nih misalnya di platform tertentu ya misalkan di Shopee gitu. Jadi kita nih suka ngeklik barang apa, nah nanti si rekomendasinya ini diberikan berdasarkan hasil pencarian kita, hasil klik kita gitu. Kan kita suka ngebuka produk-produk tentang elektronik, nah nanti maka rekomendasinya juga berubah jadi ke situ. Kalau misalnya kita sering cari-carinya tentang buku, ya nanti rekomendasinya juga jadi buku. Begitu juga di Instagram. Nah, si Instagram ini dia bukan cuma yang kita klik aja, tapi bagaimana relasi pertemanan kita juga menentukan rekomendasi dari explore kita. Nah, si explore kita kan ini juga selain berdasarkan dari yang kita klik, juga berdasarkan dari apa yang teman kita sukai dan klik juga gitu. Nah, itu baru direkomendasikan kepada kita. Nah, seperti itu. Oke, jadi materi pertemuan kita untuk topik e-commerce cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom diskusi. Kemudian silahkan kerjakan studi kasus yang saya berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.